Episode 2 Arya Salaka Wabah Misterius. Dan pertemuan Satria Mataram Mentari Pagi muncul di ufuk timur, menyinari bumi dengan sinar keemasan. Embun yang menetes di ujung dedaunan jatuh menyentuh wajah Arya, membangunkannya dari lelap. Hembusan angin lembut membawa kesejukan, seakan memberi semangat baru bagi pemuda itu. Dengan langkah penuh keyakinan, Arya Salaka melanjutkan perjalanannya menuju takdir yang telah menantinya. Di atas padang rumput luas, tubuh Arya berlari seakan melayang. Ilmu meringankan tubuh yang diwariskan Warang Wajah kini semakin sempurna. Rumput yang terinjak hanya rebah sebentar, lalu tegak kembali, seolah hanya disentuh sayap kupu-kupu. Arya merasa dirinya telah benar-benar menguasai ilmu itu. Namun, langkahnya perlahan terhenti ketika memasuki sebuah dusun sunyi. Tidak ada tawa anak-anak, tidak ada suara pedagang, bahkan angin pun terasa membawa kesedihan. Rumah-rumah reot berdiri muram, dan di depannya terlihat penduduk duduk lesu. Tubuh mereka kurus, wajah pucat, pakaian lusuh. Arya mendekati seorang lelaki tua yang duduk bersandar di depan gubuk kecilnya. "Apa yang terjadi di tempat ini, Ki?" tanya Arya penuh iba. "Bencana," jawab si lelaki tua lirih. Matanya kosong penuh kepiluan. "Semua orang sakit, hampir setiap hari ada yang mati. Tubuh mereka kejang, muntah darah hitam. Lalu kulit mereka menghitam dan dalam sekejap nyawa mereka melayang." Arya terdiam sejenak. Hatinya bergetar. Ia segera mengambil buli-buli yang diberikan gurunya, menuangkan air ke dalam batok kelapa dan menyodorkannya kepada si lelaki tua. "Minumlah, Ki. Jangan menyerah, hidupmu belum berakhir." Orang tua itu menatap ragu, namun akhirnya meneguk air tersebut. Seketika wajahnya berubah, tubuhnya kembali segar, matanya memancarkan semangat baru. Aku merasa sehat kembali," serunya terkejut. Arya tersenyum lebar. "Kalau begitu, mari kita sembuhkan semua warga." Seharian penuh, Arya memberikan air dari buli-bulinya kepada orang-orang yang sakit. Mereka yang sembuh membantu warga lain untuk datang. Satu demi satu, kehidupan kembali bersemi di dusun itu. Saat matahari mulai tergelincir ke barat, hampir seluruh warga terselamatkan. Namun lelaki tua yang dipanggil Ki Sardi menahan Arya. "Nak, kau harus menemui Ku Garjito, pemimpin desa ini. Tenagamu sangat dibutuhkan." Arya mengangguk dan mengikuti Ki Sardi menuju rumah besar Sang Kuwu. Di dalam, suasana penuh duka. Putri Sang Kuwu, Galuh Wangi, terbaring pucat. Tubuhnya menggigil, wajahnya membiru. Orang-orang di sekelilingnya hanya bisa menatap dengan putus asa. Arya menghampiri ranjang, membuka buli-bulinya, dan menuangkan air ke bibir Galuh Wangi. Perlahan, wajah sang gadis cerah kembali. Rintihannya berhenti, dan ia bisa duduk tegak. Sang bunda memeluknya erat sambil menangis bahagia. Sementara Ku Garjito memegang tangan Arya dengan penuh terima kasih. "Terima kasih, Nak Arya. Kau telah menyelamatkan putriku." Arya hanya tersenyum. "Tuangkan air ini ke dalam sumur, maka seluruh warga akan sembuh." Sang Kuwu segera melakukan perintah itu dengan penuh rasa syukur. Namun, sebelum Arya sempat pergi, matanya tertumbuk pada sosok Galuh Wangi. Senyum lembut gadis itu membuat hati Arya berdebar. Sejenak ada benang halus yang terjalin. Meski Arya tetap memilih melanjutkan perjalanannya malam itu juga. "Arya,
melesat kembali menembus hutan gelap. Hingga dari kejauhan, terlihat api unggun menyala. Ia mendekat dan menemukan 3 satria tengah duduk mengelilingi api. Mereka segera menyadari kehadirannya. "Siapa kau, pemuda?" tanya salah satu dari mereka dengan penuh wibawa. "Arya, Arya Salaka," jawabnya sopan. Ketika Arya menyebut nama gurunya, warang wajah ketiga satria itu saling pandang terkejut. Mereka adalah Raden Sutawijaya, Agung Sedayu, dan Swandaru. 3 tokoh besar yang kelak menjadi bagian dari sejarah Mataram. Mereka berbincang hangat. Bahkan Arya sempat merasa kagum bertemu tokoh-tokoh yang hanya pernah ia baca dalam buku sejarah. Malam itu, Arya bergabung dengan mereka, makan bersama, lalu beristirahat di bawah rimbunnya pepohonan. Keesokan paginya, mereka melanjutkan perjalanan. Namun langkah mereka terhenti ketika melihat iring-iringan pasukan pemberontak Jipang. Pertempuran sengit pun pecah. Sutawijaya menghadapi Sonokeling, Agung Sedayu melawan Alap Jalatunda. Sementara Swandaru dikeroyok puluhan prajurit. Tanpa ragu, Arya ikut terjun membantu. Dengan ilmu meringankan tubuh, ia berkelebat seperti kilat menjatuhkan lawan-lawan dengan pukulan penuh tenaga dalam. Prajurit demi prajurit tumbang tak berdaya. Swandaru menatap kagum. "Adi Arya, kau benar-benar hebat." Pertarungan sengit akhirnya memaksa Sonokeling dan Alap Jalatunda mundur. Pasukan Jipang ditawan. Arya membantu mengikat mereka, bahkan memberi air buli-buli untuk menyembuhkan luka para tawanan. Sebelum berpisah, Sutawijaya menepuk bahu Arya. "Jika misimu menemui kesulitan, datanglah ke Pajang. Kami akan selalu siap membantumu." Arya membungkuk hormat, lalu melesat ke arah selatan. Tujuannya jelas, menuju Pegunungan Sewu, wilayah misterius yang diselimuti kabut tebal. Di sanalah babak baru dari perjalanannya akan dimulai. Bersambung.